Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan terkait sistem pakar ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Reski Mustafa dari Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas terkait metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, dimana kalau kita jabarkan, AHP ini dikembangkan oleh Thomas School of Business ya pada tahun 1970-an, yakni merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis atau AHP dalam membantu menentukan prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa berbanding berpasang-pasangan atau pairwise comparison dari masing-masing kriteria. Jadi konsepnya kita mau nyari apa dulu nih? Kita mau nyari apa, tentukan tujuannya, lalu kita bagi berdasarkan kriteria-kriteria. Nah, setelah kita bagi kriteria, kita deskripsikan dari kriteria-kriteria tersebut, kita detailkan. Setelah kita detailkan, kita hitung bobot dari kebutuhan masing-masingnya. Nanti nilai yang mendekati presisi kurang dari 10% itu kita bisa asumsikan bahwa itu pilihan yang bagus. Oke, cara kerja AHP itu gimana? Cara kerja AHP ini dengan menyederhanakan suatu permasalahan kompleks yang tidak terstruktur, strategi, dan dinamik menjadi bagian-bagian prinsip kerja AHP seperti ini. Kita bikin tujuannya dulu, sasarannya seperti yang dijelaskan tadi. Setelah kita bikin tujuannya, terus kita susun nih hierarkinya, turunannya dari kriteria alternatif. Nah, dari situ kita memberikan nilai alternatif. Dari situ kita memberikan nilai alternatif dan kriteria. Terus setelah kita berikan nilai alternatifnya, terus kita periksa nih konsistensi penilaiannya. Menentukan prioritas kinerja alternatif. Nah, contohnya gini nih, hierarkinya. Kita mau nentuin jurusan. Kita mau ambil jurusan apa nih nanti pas sekolah. Nah, untuk mata kuliahnya ada kriterianya, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, biologi, praktikum, sama kejuruan ini ya. Terus kita outputnya nanti kita akan masuk ke teknik sipil, elektro, atau teknik komputer dan jaringan. Oke, di sini kita bisa tahu nih level 1 diketahui bobot atau persentase nilai mata pelajaran, misalkan matematika berapa, Indonesia berapa, fisika berapa. Ini kita input nilai-nilainya, terus di level 2 kita tahu nih bobot persentase juruan berdasarkan nilai. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan nantinya hasil level 1 dan level 2 untuk diperoleh goal jurusan yang kita ambil. Gitu. Lalu kalau kita deskripsikan ya contohnya, misalnya fisika 60, kimia 61, biologi 60. Nah, ini bobot-bobotnya. Ini kita asumsikan dari sini ya. Bobot 1 itu rendah, bobot 2 itu rendah menengah, bobot 3 itu menengah, bobot 4 itu menengah utama, bobot 5 itu utama. Nah, ini kita konsisten nih, harus konsisten. Lalu di sini kita kita buat perbandingan matrisnya, berpasang-pasangan. Ya. Setelah itu kita total nih nilainya. Kita total, nanti ketahuan mana yang kuat. Nah, ini rata-ratanya. Jadi yang lebih dominan adalah bahasa Inggris. Ya, dengan rata-rata vektor prioritasnya 0,41. Nah, kalau kita lihat hasil persentasenya, kimia 8%,
biologi 3%, fisika 3%, praktek 3%, bahasa Inggris 41%, bahasa Indonesia 24%, matematika 14%, kejuruan teknik 3%. Nah, ini yang lebih dominan adalah ke bahasa Inggris. Nah, artinya CR itu CI berbanding RI, ya. Artinya kalau kita hitung itu nilainya bisa di angka untuk bahasa Inggris 7. RI itu random konsistensi dari buku tadi ya. N itu jumlah kolomnya. Nah, RI untuk matriks kita bisa simpulkan 0,34 atau 3%. Nah, ini udah karena nilai CR udah kurang dari 10%, maka nilai rata-rata vektor prioritas dinyatakan valid ya. Maksudnya nilai ini. Ini tabel RI-nya. Nah, ini model AHP. Kita lanjut ke level 2-nya. Ketahui bahwa persentase jurusan berdasarkan nilai standar minimum per jurusan nilai mahasiswanya. Ini tadi udah diimplementasikan nilai-nilainya. Terus kita ambil rata-rata ininya. Terus setelah itu kita hitung untuk di level 2-nya tetap sama, menggunakan bobot yang sama, konsisten. Setelah kita buat matriksnya, nanti akan ada kesimpulan seperti ini. Sipil 26%, elektro 11%, dan TKJ 63%. Berarti kita lebih kuat ke TKJ atau IT gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba uji konsistensi CR sama dengan CI dibanding RI. Kalau kita ketahui di sini kita jumlahkan ya 0,23, 0,33, 0,22, 0,78. Elektron 0,8, 0,11, 0,13, 0,32. TKJ ini paling besar ya 1,9. Makanya di sini kita bisa menentukan persentasenya itu 63%. Untuk nilai CI-nya itu 0,005.